Ansi Lema berbicara tentang kekosongan jabatan Wakil Bupati Kota Ende Nusa Tenggara Timur. Ansi Lema, putra asli Endelio, ini harus segera diambil keputusan. Kerja ini tidak bisa hanya diserahkan bupati saja. Jabatan Wakil Bupati adalah jabatan strategis di daerah untuk membantu percepatan pembangunan, pelayanan publik. Demokrasi itu harus ada logika dan etika. Kata kuncinya adalah komunikasi politik. Konsolidasi dari Partai Golkar dan partai-partai pengusungnya. Tahun 1934 sampai dengan 1938, Bung Karno pernah diasingkan di kota Ende. Beliau menggali nilai-nilai Pancasila, bergaul dengan kiai-kiai, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan pastor-pastor zaman Belanda pada waktu itu. Untuk ada seorang wakil bupati, karena kerja ini tidak bisa hanya diserahkan kepada bupati, apalagi masalahnya tentu banyak, kompleks, ya, sehingga kemudian koordinasi, kerjasama, sinergi antara bupati dan wakil bupati itu harus ada. PD Perjuangan di ND sendiri, NTT gimana? Pernah jawab? Ya, jujur ya, saya sebenarnya walaupun saya adalah kader PD Perjuangan, saya tidak terlalu mengamati hal ini karena memang ini kan menjadi kewenangan dari teman-teman DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende dan juga mungkin fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Ende. Tinggal bagaimana ini dikoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi NTT dan juga diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan di Jakarta. Nah, apalagi saya ini kan Ansi Lema walaupun putra Ende asli nih, ya, Endelio nih, ya, bapak saya orang Wolocita, mama saya orang Pomowolosoko, tapi kan ada hierarki, ada struktur, dan juga saya adalah wakil rakyat anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan dari Dapil NTT 2. Nah, tetapi sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai putra daerah asli orang Endelio, saya berharap segera akan ada wakil Bupati Ende ini, sehingga kekosongan kekuasaan itu tidak berlama-lama. Nah, kalau ditanya, sejak awal itu PDI Perjuangan, saya dan setidaknya senior saya Pak Herman Heri, sikap kami jelas. Karena Pak Marcel itu adalah kader Partai Golkar, etisnya, logisnya, yang mengisi jabatan sebagai wakil Bupati Ende yang kosong itu adalah kader Partai Golkar atau individu yang diusung oleh Partai Golkar, ya, sehingga moralitas dalam politik itu terjaga. Jabatan wakil bupati itu jabatan yang penting dan strategis untuk membantu kerja bupati sebagai kepala daerah untuk menjalankan, ya, melakukan percepatan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan rakyat. Karena itu, ya jangan dibuat lama. Pak Jafar Bupati itu adalah kader PDI Perjuangan. Ketua DPRD ND, Kaveri Tasso, itu adalah kader PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan kemudian menempatkan kadernya lagi sebagai wakil Bupati ND, orang ND akan bilang, "Doi, kalian semua rakus sekali." Nah, ini juga tidak sehat untuk demokrasi. Nah, demokrasi itu harus ada logika dan ada etikanya. Logikanya bagaimana? Ya, logikanya kekuasaan ini tidak boleh lama-lama lowong. Karena ada tanggung jawab untuk menjalankan kerja pembangunan, kerja pelayanan publik, dan kerja pemberdayaan rakyat yang tidak hanya bisa dilakukan oleh bupati, tapi juga wakil bupati. Yang kedua, harus ada etikanya. Etikanya kan, ini orang bilang, etisnya dalam berpolitik itu, kursi ini ditinggalkan oleh kader Partai Golkar, mestinya kader Partai Golkar yang harus mendapatkan itu, ya, siapapun dia, ya. Karena itu kami PDI Perjuangan mestinya itu mendorong, mensupport calon yang diusulkan oleh kader Partai Golkar, oleh Partai Golkar, ya, harus mendukung kader Partai Golkar. Kenapa? Politik ini kan dua hal, how to get power, bagaimana mendapatkan kekuasaan lewat pilkada kita, pemilihan langsung, dan itu sudah berdarah-darah. Dan partai pengusung utama ketika itu kan Partai Golkar. Nah, sekarang kalau tiba-tiba terjadi permainan macam-macam, dengan demikian kemudian Partai Golkar tidak mendapatkan kekuasaan,
menurut saya ini ada problem etika dalam politik di Kabupaten ND. Ya, jadi sharing of power itu perlu untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga sehatnya demokrasi. Sejak koalisi awal ketika pasangan Pak Marcel sama Pak Jafar maju harusnya mengarahkan tumpuk pimpinan wakil ke Partai Golkar. Setuju. Nah, PDI Perjuangan tentu tidak akan melangkah jauh untuk mengintervensi siapa nama yang harus keluar dari Partai Golkar, karena itu merupakan kewenangan mutlak dari Partai Golkar. Ya, tetapi ketika secara etis, ya, secara etika, ketika Partai Golkar sudah punya calon, posisi PDI Perjuangan itu harus mendukung calon yang diusung oleh Partai Golkar. Kenapa? Pak Marcel Petu almarhum adalah kader Partai Golkar, dan Partai Golkar harus diberikan kesempatan untuk mengambil posisi wakil bupati. Ya, saya kira satu contoh yang sehat dalam berdemokrasi dalam kasus yang hampir sama itu terjadi di DKI Jakarta ketika Pak Sandiaga Uno yang adalah kader Gerindra, ya, maju sebagai wakil presiden dalam kontestasi 2019 kemarin di Pilpres. Kemudian hari ini Pak Anies kan dibantu oleh Pak Ahmad Riza Patria yang adalah kader Partai Gerindra. Nah, jadi ya, demokrasi politik ini jangan terlalu berputar gitu loh. Saya sebagai anak muda merasa hal penting dalam demokrasi itu adalah yang pertama, logikanya harus dibenarkan, etikanya harus betul ditegakkan, dan juga inti dari semua ini adalah politik ini harus dijalankan dengan values, dengan nilai-nilai, ya, sehingga kemudian politik ini bisa mengalami sebuah proses transformasional, bukan transaksional. Nah, ini yang bahaya, apalagi sebagai anak muda, ya, edukasi politik ini bagian dari pendidikan politik. Ya. Sebelum jadi politisi, saya adalah seorang dosen. Kalau saya sebagai pengamat, saya ditanya, saya akan ngomong seperti hal ini. Ya, karena itu Partai Golkar harus betul-betul aktif, proaktif, berdiri di depan untuk meyakinkan partai-partai politik lain untuk bisa memenangkan kadernya, ya, sehingga bisa menduduki posisi wakil bupati Kabupaten ND. Ya, jadi memberikan kursi wakil bupati kepada kader ataupun sosok yang diusung oleh Partai Golkar itu adalah bentuk penghormatan, apresiasi terhadap sosok almarhum Marcel Petu, ya, yang adalah kader tulen Golkar dan ini ketua Golkar Kabupaten ND. Supaya Partai Golkar berhasil menempatkan kadernya atau sosok yang diusung oleh Partai Golkar menjadi wakil bupati Kabupaten ND, maka kata kuncinya adalah pada komunikasi politik. Dan komunikasi politik ini harus dimainkan secara baik, secara piawai oleh Partai Golkar sendiri. Kenapa? Ya, Partai Golkar ini adalah pemimpin koalisi yang mengusung Marcel Jafar di periode yang lalu. Karena itu Partai Golkar ini harus proaktif melakukan konsolidasi partai-partai pengusung, harus proaktif melakukan komunikasi politik dengan partai-partai pendukung lainnya, sehingga singkatnya harus Partai Golkar yang memainkan peran utama. Nah, PDI Perjuangan ini adalah sebagai pendukung saja. Ya. Kabupaten ND itu tempat pendiri Republik ini Bung Karno diasingkan dari tahun 34 sampai 38. Dan ketika itu Bung Karno menggali nilai-nilai Pancasila hasil dari bergaul bersama berbagai pihak dengan masyarakat lokal, dengan para haji, ya, tokoh muslim, dan juga dengan para pastor-pastor Belanda, gereja di sana. Dan itu dilakukan secara sangat baik, dan kemudian ya, masukan-masukan itu, penggalian Pancasila itu membuat Bung Karno mendapat ilham. Nah, mestinya DPRD Kabupaten ND hari ini juga menangkap spirit itu, inspirasi itu, bahwa proses demokrasi ini harus dijalankan dengan mengikuti jejak-jejak inspirasi Bung Karno di ND. Ya, menangkap apa yang menjadi suara kerinduan dari masyarakat, menangkap apa yang menjadi values dari demokrasi, dan juga mengajak para tokoh agama mendengarkan apa yang menjadi aspirasi. Bung Karno itu memikirkan segala sesuatu itu dengan jernih, dengan jujur, dengan etis, dengan logis, dan tentu saja bermartabat. Inilah orang bilang berpolitik secara visioner. Visi dan nilai ini yang harus ditangkap oleh DPRD Kabupaten ND.